Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Bertemu lagi bersama saya di pertemuan ke-9 di mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Hari ini tema kita terkait dengan halal farmasi bersama saya, Fadli Sukowiryanto. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan farmasi. Yang pertama, farmasi bagaimana dalam perspektif Islam, kemudian perkembangan halal farmasi, standarisasi farmasi halal, permasalahan dan solusi farmasi halal, modal pengembangan bisnis farmasi halal. Kenapa kita bahas ini? Tujuan dari pembelajarannya yaitu ada 3 hari ini. Yang pertama, nanti kalian mampu menjelaskan industri farmasi halal, kemudian kalian juga bisa menganalisa bagaimana permasalahan serta menghadirkan solusi terkait pengembangan industri farmasi halal. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan usaha atau kewirausahaan di bidang industri halal, khususnya di farmasi halal. Oke. Nah, kita melihat dari sini laporan dari State of Global Islamic Economic tahun 2023 yang kita kenal dengan SGIE ya, menjelaskan beberapa indikator. Ini ada sektor farmasi halal ya. Kita berada di posisi 5 dunia. Ya. Masih tertinggal jauh dengan Singapura, Malaysia, Belgia, Perancis. Ya. Oke. Nah, kewajiban bersertifikat halal oleh BPJPH ini mulai diberlakukan pada tahun 2019. Pada tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan untuk produk makanan, minuman. Nah, kalau farmasi ini dia masuk ke tahap 2. Oke. Next. Nah, ini juga termasuk farmasi halal ini termasuk ke rancangan teknokratik RPJM 2020 sampai 2024 ya. Sertifikat halal jadi salah satu sasaran dan strategi bagaimana nanti bisa mendongkrak perekonomian. Oke. Nah, kita akan coba mengulik dulu lebih dalam, apa sih sebenarnya farmasi? Farmasi cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan pengembangan produksi dan distribusi. Apa? Obat-obatan untuk pengobatan dan juga pencegahan penyakit. Jadi, obat itu bukan hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa mencegah penyakit. Farmasi ini menyangkut penelitian tentang senyawa-senyawa kimia dan bagaimana senyawa tersebut berinteraksi dengan tubuh manusia serta pengembangan teknologi farmasi untuk membuat obat-obatan lebih efektif dan efisien. Ya, bukan hanya obat-obatan saja, nanti juga ada herbal dan sebagainya. Ini farmasi juga melibatkan aspek keamanan dan kualitas obat-obatan serta pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan oleh masyarakat. Oke, next. Nah, semenjak dikeluarkannya instruksi Kepres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan ya, perindustrian. Ini salah satu penyebab lambannya dari sertifikasi halal khususnya farmasi karena banyak banget ya sumber bahan-bahannya itu masih diimpor. Sekitar 95% dari luar negeri, yaitu dari Tiongkok, India, Amerika dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada terkait dengan penahapan kedua tentang wajib bersertifikat halal untuk produk obat-obatan, yaitu obat tradisional, ya, obat kuasi, suplemen kesehatan, obat bebas terbatas, obat keras kecuali psikotropika. Oke, nah, tahap kedua ini dilakukan mulai 17 Oktober 2021 sampai nanti 5 tahun yaitu 17 Oktober di 2026. Oke. Ini ada beberapa pengertian terkait dengan obat-obatannya. Oke, next. Nah, produk farmasi ini salah satu produk yang sangat jarang ya dapat sertifikat halal. Kenapa? Ya tadi, karena mungkin bahan-bahannya, kemudian nanti output dari bahannya bagaimana, ini cukup susah. Gitu ya. Apoteker di industri farmasi ini wajib menerapkan good manufacturing production untuk produk-produk farmasi halal. Jadi bukan hanya produksinya saja, nanti pembuangan limbah dan sebagainya setelah jadi obat atau produk farmasi, dia juga harus benar pembuangan limbah dan sebagainya.
Oke, next. Nah, ini kewajiban-kewajiban dalam HAS ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya di HAS 2300 strip 4 ini ada tertuang kewajiban-kewajiban HAS untuk farmasi. Next. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu studi kasus ya. Kenapa cukup sulit ya farmasi itu disertifikasi halal. Ini ada salah satu contohnya yang beberapa waktu lalu terkait dengan AstraZeneca ya, vaksin ya. Nah, itu mengapa LPPOM MUI ya, khususnya LPPOM MUI itu belum bisa mengeluarkan fatwa halalnya di awal. Nah, karena ini dari vaksin AstraZeneca tadi masih ada zat yang berbahaya ya, dari salah satu dari babi. Apakah semua vaksin menggunakan tripsin babi? Nah, tidak ya. Ada beberapa vaksin yang tidak menggunakan tripsin babi. Oke. Kemudian pada home industry farmasi ya, khususnya farmasi-farmasi herbal ya, obat-obatan herbal, ini juga mungkin banyak teman-teman dari pelaku usaha ini belum mengajukan untuk farmasinya didaftarkan sertifikasi halal. Kenapa? Karena harus melalui jalur reguler kalau untuk farmasi halal gitu. Tidak bisa self declare gitu ya. Dia harus membayar beberapa jumlah nominal ya untuk mendaftarkan usahanya agar tersertifikasi halal. Bahan bakunya sendiri diambil cukup jauh dari sini, kita bisa melihat sekitar 90-95% bahan bakunya tadi dari luar ya, dari Cina, Korea, India, Amerika Serikat dan sebagainya ya. Yang itu belum bahan bakunya pun harus sudah tersertifikasi halal agar farmasinya bisa disertifikasi halal. Oke, bagi perusahaan yang kecil atau sedang, farmasi ini bisa berkembang ya, bisa berkembang dengan cara apa? Dengan cara mendaftarkan, tadi saya bilang mendaftarkan obat-obatannya, produknya ke BPJPH melalui jalur reguler. Tuh. Oke, next. Oke, next. Baik. Sudah banyak ya. Jadi kita nanti juga bisa mengecek bagaimana farmasi itu apakah sudah tersertifikasi atau belum. Nanti kita bisa mengeceknya di halalmui.org ya. Nanti di sana kita mengetikkan saja terkait dengan apa obat yang mau kita cari untuk sertifikat halalnya. Oke, boleh next. Ya, baik teman-teman sekalian. Untuk materi hari ini silakan teman-teman bisa baca, ini ada beberapa referensi untuk materi hari ini. Kalian bisa baca di daftar barang-barang kritis ya, bisa kalian baca, kemudian kalian nanti bisa menelaah apa saja bahan-bahan yang sebenarnya boleh atau tidak boleh dijadikan obat-obatan gitu ya, yang masuk ke dalam bahan-bahan kritis. Kang, salah satu yang tidak termasuk ke bahan kritis ya, kalau obat itu menggunakan salah satu unsur air ya, ini tidak perlu tersertifikasi halal. Airnya apa? Air matang ya, air matang dari air sumur tidak perlu. Nah, tapi kalau bahan-bahan kritis, bahan-bahan kimia ini nanti ada di referensi, kalian bisa baca saja. Oke. Baik teman-teman sekalian, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kosmetik halal. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.